Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Azahra Wulandari dengan NRP 23/2018-061. Di sini saya dari mata kuliah GDA 352 Survei Konstruksi akan menjelaskan mengenai penentuan posisi tiang pancang guna untuk memenuhi tugas akhir dari survei konstruksi dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Nurul Yuhanafia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistematika pembahasan. Yang pertama itu ada definisinya, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga itu macam fondasi tiang pancang, yang keempat yaitu kelebihan dan kelemahan dari fondasi tiang pancang, yang kelima yaitu pelaksanaan proses tiang pancang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi fondasi tiang pancang. Menurut Joseph P. Bowles tahun 1997, fondasi adalah struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah atau bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah yang mempunyai fungsi memikul beban bagian bangunan lain di atasnya. Dengan kata lain pun, pada pengaplikasiannya di lapangan sering mengesampingkan analisis daya dukung fondasi dan penurunan fondasi yang tepat. Selanjutnya, pengertian dari tiang pancang menurut kami tahun 2013 adalah tiang pancang bagian-bagian konstruksi yang dibuat dari kayu, beton, ataupun bisa dari baja, yang dimana digunakan untuk meneruskan atau mentransmisikan beban-beban permukaan ke tingkat-tingkat permukaan yang lebih rendah di dalam massa tanah menurut kami. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan fondasi tiang pancang adalah untuk menyalurkan beban fondasi ke tanah keras dan untuk menahan beban vertikal, lateral, dan beban earthlift. Manfaatnya untuk menahan konstruksi bangunan jembatan dan menyalurkan beban tersebut ke dasar tanah di dalam air. Adapun dari fungsi dan kegunaan dari fondasi untuk memindahkan atau mentransfer beban-beban dari konstruksi di atasnya atau superstruktur ke lapisan tanah keras yang letaknya sangat dalam. Dan di sini ada gambar yaitu berupa elemen pokok fondasi tiang ataupun elemen-elemen dalam pembuatan fondasi atau tiang pancang. Macam-macam fondasi atau tiang pancang. Tiang pancang baja, seperti dapat kita lihat di gambar, tiang pancang baja, struktur ini yaitu sebuah tiang pancang baja yang harus berupa seperti baja gelas biasa. Nah, dari tiang pancang baja ini merupakan salah satu tiang pancang yang paling sering digunakan dalam bangunan yang berukuran kecil ataupun sampai besar. Material baja yang digunakan membuat bangunan bisa menjadi lebih kokoh dan sekaligus bisa meredam guncangan yang ada dari dalam tanah. Selanjutnya yaitu tiang pancang beton. Dari tiang pancang beton ini, berbahan beton sangat umum digunakan pada gedung tinggi, adapun proses pemasangannya pun sangat lama. Tiang pancang dengan jenis ini adalah salah satu tiang pancang yang cukup umum dan sering dipakai oleh orang-orang. Tiang pancang beton yang mempunyai dasar utamanya dari beton yang dicor pada suatu tempat. Umumnya yang ini juga dibuat langsung dari sebuah pabrik dan bisa langsung digunakan dengan mudah. Adapun tiang pancang jenis ini mempunyai berbagai macam bentuk seperti silinder, kotak, ataupun persegi panjang. Selanjutnya itu ada tiang pancang kayu, yang dimana jenis tiang pancang yang pertama adalah tiang pancang kayu ini, yang dimana fondasi bangunan yang memanfaatkan tiang pancang kayu banyak digunakan di rumah adat berbentuk panggung yang berada di kawasan Sumatera hingga Kalimantan. Kayu yang dipakai pun sebagai tiang pancang juga merupakan kayu yang keras dan tahan terhadap pelapukan. Adapun daya tahan dari kayu tidak boleh dianggap remeh karena biasanya memiliki ketahanan terhadap cuaca dan perubahan struktur dalam waktu yang sangat lama. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada dari tiang pancang. Yang pertama, mengenai kelebihan. Fondasi tiang pancang lebih kuat dan kokoh. Fondasi tiang pancang biasanya terbuat dari beton. Jenis material tersebut membuat fondasi tiang pancang memiliki daya tahan yang kuat yang lebih baik dibandingkan jenis-jenis material lainnya. Makanya dengan demikian, fondasi tiang pancang ini
akan membuat bangunan yang sedang dibangun akan lebih kuat karena dianggap mampu menopang beban di atasnya sekaligus dapat mengatasi tekanan di dalam tanah. Yang kedua yaitu ada umur pondasi tiang pancang lebih panjang. Memasang pondasi tiang pancang yang diyakini dapat membuat usia bangunan lebih panjang. Hal ini dikarenakan bagian tulang pondasi sudah tertutupi oleh material lain yang tebal sehingga terlindungi dari air dan zat kimia yang bersifat korosif. Makanya, pondasi tiang pancang bisa menahan beban bangunan hingga puluhan tahun. Sehingga jenis tiang pancang yang ini memiliki usia paling lama adalah yang terbuat dari beton murni. Yang ketiga ada yaitu pondasi tiang pancang mengurangi galian tanah. Pondasi tiang pancang ini bisa dijadikan solusi untuk mengurangi galian tanah. Pasalnya, cara pemasangan pondasi tiang pancang hanya perlu ditanam menggunakan alat khusus untuk mencapai bagian tanah yang paling stabil di bawahnya. Yang keempat ada pondasi tiang pancang mampu memadatkan material tanah. Salah satu kelebihan lain dari penggunaan pondasi tiang pancang adalah jenis pondasi ini memiliki kemampuan untuk memadatkan material tanah. Ketika ditanam tanpa galian, pondasi tiang pancang justru akan membuat bagian tanah saling berhimpit. Karena hal inilah bertujuan untuk menghindari pergerakan dan pergeseran tanah yang bisa membuat keretakan pada bangunan. Setelah saya menjelaskan mengenai kekurangan tadi, selanjutnya setelah saya menjelaskan mengenai kelebihan, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan. Yang pertama, kekurangannya yaitu proses produksi pondasi tiang pancang lebih lama. Mengapa hal demikian? Membuat pondasi tiang pancang khususnya menggunakan material beton memakan waktu yang sangat lama dibandingkan proses produksi jenis lainnya. Karena bertujuan untuk menghindari banyaknya kesalahan-kesalahan yang terjadi. Yang kedua, harga pondasi tiang pancang lebih mahal. Proses produksi yang lama dan rumit karena menggunakan material berkualitas membuat harga pondasi inilah tiang pancang lebih mahal dibandingkan jenis pondasi-pondasi lainnya. Tapi karena harganya mahal membuat memang dengan harga sebanding dengan kualitas yang akan dihasilkannya. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai pelaksanaan tiang pancang. Saya akan menjelaskan tahap-tahap mengenai pemancangan, dimulai dari penentuan titik-titik yang akan dipancang, yang dimana titik-titik ataupun posisi ini harus sudah dipersiapkan. Kemudian dari titik ini ditempatkan dan dikontrol dengan teropong teodolit. Selanjutnya yaitu dengan mobilisasi tiang pancang. Mobilisasi tiang pancang ini yaitu dari material tadi kita bawa ke tempat lokasi yang akan kita tuju seperti titik-titik yang akan kita pancang. Yang ketiga ada penurunan tiang pancang. Penurunan tiang pancang itu adalah pengukuran posisi dengan menggunakan teodolit, lalu mengarahkannya lidah pancang yang memegang tiang pancang di atas kapal ponton ke sasaran bibit teropong telah setting dengan komando. Nah, sebelum hal itu kita akan melakukan persettingan alat pancang. Setelah kita mengetahui alat yang berapa jauh ke dalamnya ukurannya, kita akan mengetahui dari persettingan ini alat sudah sejauh mana melakukan pemancangan. Nah, selanjutnya itu tahap pemancangan. Pada tahap ini, pelaksana pemancangan disesuaikan dengan nomor induk dengan pengundusian ponton, alat ukur, dan crane pancang. Setelah kita melakukannya, maka pemancangan tersebut dapat dihentikan. Selanjutnya, tiang pancang yang elevasinya tidak sama dipotong dan menggunakan alat las. Setelah terlebih dahulu kita diukur dengan menggunakan teodolit. Mungkin untuk pelaksanaan tiang pancang prosesnya sudah selesai. Pembahasannya mungkin sampai yang saya jelaskan. Berikut merupakan beberapa contoh tiang pancang beton dan contoh tiang pancang yang sudah dilakukan pemancangan. Di sini seharusnya ada video pembelajaran nanti akan saya sampaikan dengan mengenai proses tiang pancang ataupun animasinya saya akan jelaskan ataupun saya akan lampirkan. Berikut ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan mengenai penjelasan-penjelasan yang
sudah saya sampaikan. Mungkin cukup sekian dengan penjelasan saya mengenai penentuan posisi tiang panjang. Mohon maaf sekali jika salah kata-kata ataupun materi yang saya jelaskan banyak kesalahan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahaminya serta dapat mengambil manfaat dari pembelajaran ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran mengenai tiang panjang menggunakan beton. Selamat menyaksikan. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Saya harap video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman sekalian. Wassalam.